Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halkillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta tolong dulu. Minta tolong. Supaya jelas suara. Oke, biar lebih fresh ya. Ya. Yang seret nancep banget. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya kedatangan tamu Yang biasa yaitu kesini. Kiai Budi Harjono yang memang langganan ke sini kapan saja, tengah malam atau kapan saja. Ini tadi datang ketika saya masih tidur. Bangun-bangun sudah ada mobil. Oke. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sangat diperlukan dalam hidup ini, yaitu berkaitan dengan cinta ilahiyat, cinta di antara sesama manusia juga. Oke, agar di tengah kehidupan kita itu senantiasa ada pecinta, senantiasa ada kekasih. Dua predikat ini sempurna dalam diri Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Selama kehidupan ini masih digerakkan oleh cinta, maka yang akan kita temukan adalah ketentraman, kedamaian, kebahagiaan tak terpermanai. Karena memang dunia ini diciptakan atas nada dasar cinta, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Aku adalah kekayaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, karena itu aku ciptakan alam." Jadi kata kuncinya cinta untuk dikenal. Alasan ini yang mendasari diciptakannya alam raya. Karena itu ketika denyut cinta itu masih deras dalam kehidupan diri kita, itu pertanda kehidupan penuh dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan. Oke. Berikutnya ini biar Kiai Budi menuturkan, saya di sini bertindak sebagai pembicara sekaligus pembawa acara ya. Karena ya ini acara pagi-pagi seperti ini ya, belum bisa menemukan moderator yang bisa diletakkan di sini. Oke, ini Kiai Budi mari. Ayo. Nanti saya sambung lagi. Iya. Gus. Ini kita pembukaannya Nunut Gus Keswaidi. Ketika lagu Rindu Rasul ya dikarang oleh Bimbo, dan Bimbo minta tolong kepada Taufik Ismail, putranya Kiai Gofar Ismail Pekalongan. Semalam suntuk karena besok harus rekaman. Pak Taufik Ismail sepanjang malam tak bisa tidur untuk melukiskan Rindu Rasul itu. Iya. Memang ketika sore-sore dia rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Mandek karena begitu mandek akan melukiskan sosok Rasulullah itu kata apa yang mau. Betul. Cari kitab dia, cari begini, sembahyang malam menjelang tarhim, nangis. Ya, aku temukan sebuah kata yang mewakili baginda Rasul. Ya, cinta. Kata cinta yang mewakili sosok itu, tidak ada kata yang pantas kecuali cinta. Terus ditulis, ketemu dalane cinta. Ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Mandek lagi.
andai dia memberi kado hidupku sebanyak itu, sepenuh itu, sesuci itu, apa yang bisa lantas dibikinlah pertanyaan, dapatkah aku membalas cintamu itu hanya bersahaja? Nah, itu. Iya. Itu tidak ada kata yang mewakili sosok seperti itu kecuali cinta. Nah ini Gus, ya ditambah sing rada gambut, rasa cinta terus pasti ada gitu. Ada makhluk yang bernyawa dari dulu hingga kini. Masuk kamu nggak bisa itu. Tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai nanti akhir masa, takkan hilang selamanya sampai nanti akhir masa. Renungkanlah. Enggak, pagi ini bagian dari renungan. Karena orang bicara cinta memang banyak dan di mana-mana dan tak akan habisnya. Tapi generalisasinya Gus, saya tadi dikenal Tuhan di bumi dikenal melalui cinta. Nah ini Gus, yang harus kita paparkan. Dan semoga ini bagian dari wacana keindonesiaan yang beragam tapi satu jiwa itu juga Jesus of Love, Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, ini kita kemas ini Gus pagi ini. Oke. Monggo Gus, sudut pandang panjenengan dari beragam apa ya ulama, beragam salafus soleh yang bicara tentang cinta. Wah, ini jenengan karena teman-teman saya suka kesini karena magnet cinta itu. Jadi kaitannya satu jelas di sini pondok pesantren Maulana Jalaluddin Rumi kan, maestro mahabbah. Kemudian di sini juga pagi ini diiringi musik alam. Di belakang saya ini sebenarnya parit ya. Kalau toh dikasih batu sedikit ada terjun gitu, gemericik. Terus ini bambu di belakang ini ya, bosone Jawa deling ya. Jari kandel oleh eling itu. Ini burung dara mendekur. Ya, kata Syekh Rumi, ketika kau terbebas dari nafsu, terbang jiwamu bagai merpati. Terus ini ada joglo, ya, saya lukiskan dulu. Di sini ada pohon-pohon ini, pelem, nongko, juga rambutan. Ya, dan ini bagian dari suasana surgawi yang saya cercap di pondok pesantren Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu kajian kitab semua orang sudah tahu dari Gus Waidi ini yang begitu berat tetapi dicerna dengan bahasa pengalaman sastrawi. Sejak dulu kala Gus ya. Monggo Gus. Iya. Monggo. Oke. Ya. Alhamdulillah penuh dengan ceria di pagi hari ini. Nah, kenapa cinta itu secara ideal mesti ada dan itu mesti dikelola dengan sebaik mungkin? Karena begini sebenarnya, secara rohani manusia itu memiliki rupa yang mirip dengan rupa Allah. Khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan rupa yang mirip dengan rupa Allah. Nah ini berkaitan dengan dhamir ala suratih.
banyak ulama yang mengembalikan dhamir itu kepada Adam. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan rupa Adam. Nah, ini biasanya kegandrungan tafsir seperti ini disampaikan oleh orang-orang dari kalangan luar kaum sufi gitu ya. Kalau para sufi mengembalikan dhamir itu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan rupa Allah atau atas rupa Allah itu. Gitu. Nah, ini kenapa orang kemudian semakin dekat kepada hadirnya itu makin merasakan debar dan nikmatnya cinta. Jadi sangat tekstual dan sangat rasional. Kenapa kita gandrung, kita cinta kepada Allah Ta'ala. Dan ini nanti efeknya ya, kecintaan kepada hadiratnya itu pasti diterjemahkan di dalam kecintaan kepada makhluk. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih altruistik, lebih memikirkan orang lain dibandingkan Rasulullah. Jadi beliau itu berpikir tentang kebahagiaan makhluk, kebahagiaan umat. Dan itu landasannya cinta, karena itu tidak ada setitik debu pamrih pada beliau itu. Jadi beliau senang kalau menyaksikan umatnya itu berbahagia, menyaksikan umatnya itu dalam keadaan bertakwa, menyaksikan umatnya itu damai rukun, itu berbahagia. Maka secara otomatis beliau tidak suka adanya berbagai macam pertikaian di kalangan umat itu tidak suka. Karena itu kemudian ya beliau sebenarnya berdoa khusus agar umatnya itu tidak mengalami pertikaian, tapi ini doa yang tidak terkabul sayangnya ya. Di antara 3 doa beliau, yang pertama berdoa agar umatnya tidak mati kebakaran, dikabul. Berdoa untuk tidak mati tenggelam, dikabul. Nah, berdoa agar umatnya tidak bertikai, enggak dikabul. Jadi ini di sini ada rahasia dari ketentuan dan takdir ilahi. Kenapa tidak dikabul? Nah, saya kira saya perlu berbaik sangka bahwa tidak dikabul itu justru dalam rangka untuk berlomba-lomba mengasah dan mempertajam cinta. Kalau sampai dikabul, seberapa ujian cinta yang akan dialami oleh manusia? Tidak seberapa kalau sampai dikabul. Masuk kehadiran nafsu yang diciptakan. Nah, itu juga ujian bagi adanya kejernihan cinta. Jadi jangan dikira nafsu itu saudaranya cinta, bukan saudaranya, bukan siapa-siapanya gitu ya. Rintangannya itu. Nanti sampai Gus, bagaimana mawar tanpa duri? Gitu. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Kitab Masnawi jilid 1 itu diawali dengan pembahasan tentang seruling, di mana Maulana Rumi mengajak para pembaca untuk memiliki rasa rindu kepada asal usul. Ya. Seruling rindu kepada rumpun bambu sebagai asal usulnya gitu. Nah, itu sesungguhnya Maulana Rumi ingin merealisasikan adanya penciptaan atas dasar cinta itu. Jadi, istamil an ilanai, kata beliau, simaklah sekarang lenguhan, rintihan seruling itu. Nah, dengan adanya rintihan seruling itu, pembaca mau dibangkitkan oleh Maulana Rumi agar senantiasa mendasarkan diri pada cinta di dalam setiap aktivitas. Nah, cinta ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan tidak adanya pamrih kecuali satu. Apa itu? Perjumpaan dengan kekasih, satu-satunya pamrih. Nah, Ke rumpun bambu. ke rumpun bambu. Nah, di dalam hidup ini adanya cinta itu semakin tergantikan oleh adanya gejolak nafsu, sehingga dengan demikian pamrih menjadi tumbuh. Ketika pamrih itu menjadi tumbuh, itu tanda bahwa nafsu itu sebenarnya sedang berkobar lewat pintu pamrih itu. Di saat itu kemudian kehidupan ini semakin kehilangan kebeningannya, kejernihannya. Maka tugas kita tak lain adalah bagaimana kita menumbuhkan kembali cinta itu. Walaupun tanpa pamrih, tapi itulah yang paling nikmat sebenarnya. Yang paling nikmat. Karena itu kalau para sufi, pengharapan terhadap surga itu lewat.
bincang-bincang tentang pahala untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala itu lewat. Kenapa? Tidak bisa dibandingkan dengan kemewahan kekasih yang didamba, yang dituju itu. Ya. Maka dibuka dengan laukana bainanal habib. Andaikan di antara kita ada sang kekasih, ada sang pecinta Allah Ta'ala, Nabi Muhammad, ladana al-qasi wal qarib, orang yang dekat, orang jauh akan berkumpul di sini. Itu sebuah keinginan yang sebenarnya walaupun Nabi wafat itu tidak mustahil. Andaikan dalam diri kita ada akhlak Nabi, ada gemuruh cinta sang Nabi, maka kita menjadi pendaran cahaya beliau, dan itu yang akan menjadi jimat kehidupan. Di dalam kehidupan ini sepanjang masih ada para pecinta ilahi, ada orang yang memikirkan orang lain dengan tulus, bukan dengan pamrih ya. Kalau yang dengan pamrih itu oke tunggale. Memikirkan orang lain tapi pamrihnya juga besar. Di Jawa itu ada kosakata enggak ada maksudnya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Oh sepi. iya. Sepi ya. Oke. Iya, benar. Terbebaskan dari belenggu pamrih. Oke. Nah, itu sebenarnya ya kenikmatan sangat tinggi yang luput dari pandangan, sehingga dengan demikian pamrih-pamrih itu membelokkannya. Jadi dari semula hanya pamrih berupa keinginan bersua kekasih dengan asal usul seruling ingin berjumpa dengan rumpun bambu, kemudian itu menjadi tersamarkan karena tertutupi oleh pandangan-pandangan nafsu. Nah, ketika pandangan nafsu itu menjadi mayoritas, maka yang ada adalah berbagai macam kegaduhan yang tidak penting. Yang tidak penting. Pihak ini menggocok yang sana menikam yang sini. Itu sesungguhnya kan sama sekali tidak penting, bahkan bukan hanya tidak penting, destruktif itu sebenarnya. Jadi, ibarat apa? Ibarat menggali kubur bagi dirinya sendiri. Jadi saya sekarang itu melihat begini ya. Dunia ini sebagai sebuah kereta raksasa yang baik perlahan maupun cepat sedang menuju kehancuran. Nah, ini kita coba untuk hadang ini. Hadang. Nah, yang sanggup menghadangnya itu adalah realisasi dari kekuatan cinta. Nah, ini yang bisa menghadangnya. Cinta yang tidak saja terungkapkan lewat kata-kata, tapi terutama cinta yang terrealisasikan dalam tindakan, dalam perbuatan, sehingga kita bisa merasakan betapa teduhnya kehidupan dengan adanya payung cinta itu. Oke, ini harus jangan saya terus ini, harus kelamaan. Aneh nih, siaran Miki gantian. Nah, iya, Iso ae. Dan Gus, di dalam proses menuju ke situ ya, lengkingan bambu tadi ya, menuju rumpun bambu itu kalau dikaji secara zomir ya, nyebule we hu, kemudian dalam lubang yang ada melodi hidup, melodinya bisa dirasakan. Ini nanti harus dikaji, Gus. Iya. Ya. Jadi Syahrumi bilang ada, ya Allah, aku bagaimana bisa lupa engkau? Engkau punya pelapor di mana-mana. Engkau punya pelapor di mana-mana. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Dan ketika jenengan bilang melalui hadis qudsi tadi, Tuhan di bumi dikenal melalui cinta, dan cinta itu tentu tidak semudah yang dikira orang. Sing dipikir senengnya Gus dalam kaitan nafsu tadi loh. Iya. Bukan seneng yang walau derita di altari seneng, itu tadi musnah, itu apa yang disebut non eksistensi bersifat nafsu. Iya. Dan lahirlah eksistensi yang hakiki. Lah, dari situlah selubung-selubung tadi nyegat ya istilah Gus ya. Imam Ghazali malah itu namanya rampok, copet. Akeh cegatan lho Gus. Iya. Terus apa meneh lah pokoknya begal. Lah itu mana bekal ini akan sampai. Ya. Jadi di sini
ada rumus yang sangat sederhana dari Syekh Rumi yang saya tahu, mabuklah dalam pelayanan sampai kau tidak tahu siapa dirimu. Dan ketika tidak tahu siapa dirimu dalam kefanaan itu, biarlah aku menjadi tanganmu dalam bekerja dan kakimu dalam berjalan, menjadi matamu dalam melihat, everything. Dan disitulah power, Gus. Dan menurut teori dinamika, termodinamika pertama itu dunia dia bilang aus. Gitu. Tetapi ternyata teori itu dibantah sendiri. Ini termodinamika kedua, enggak. Ternyata ada pengganti sel baru. Ada pengganti hal yang baru. Dan ini saya baca itu kekuatan cinta. Dan di mana cinta akan musnah? Karena itu dia sendiri yang menjadi hakikatnya gitu loh, Gus. Iya. Dan kaitannya dengan apa yang penjenengan jelaskan ini, nanti tema cinta ini nanti harus dirinci, Gus, supaya orang tidak ngebiyah-uyah bahwa memahami cinta ki sing nyeneng. Padahal ketika masuk dusun cinta itu lihatlah pintu gerbangnya, kata Syekh Rumi. Selamat datang derita. Derita di atas data cinta itu kan bisa diubah menjadi kebahagiaan, menjadi kesenangan, dan itu dahsyatnya itu cinta. Nah, sampai yang paling mudah lah istri kita sendiri itu, saya bilang, Dek, kamu melahirkan rekoso ya, ya rekoso loh Mas, tapi kok bulan baleni ya. Bojomu guyu. Ya, di situ misteri cinta bisa kita kenal. Dia cerita musnah di atas altar cinta. Ya, teman-teman, ini mungkin kajian ini sudah disampaikan Gus Waidi dalam pengajiannya yang begitu banyak itu. Tetapi pagi hari ini tadi saya bilang sama Gus Waidi, pokoknya gaya mukhtasar, Gus. Ibarat Imam Ghazali, banyak kitab yang dikarang tapi dia diminta oleh muhibinnya membuat ayyuhal walad. Ya, di situ dia hal yang praktis dalam kaitan cinta. Monggo Gus, dikaji dulu Gus, ini rincian-rincian cinta. Ada tadi yang seruling, deras rindu, sampai ada yang nangis. Ya, nangisnya itu, ku menangis, menangisku karena rindu, sampai begitu. Ada lagi yang sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, gitu kan? Iya. Hadir, hudur, hadirat. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Dijanji dalam primordial alastu di rabbikum qalu bala syahid. Rasulullah kan juga berjanji seperti itu. Kalau kau baca sholawat di makamku, aku jawab. Kalau kau baca sholawat non jauh dari makam, aku yang mendatangi. Iya. Lah ini jatahin jenengan iki aja aku. Oke. Sekali lagi. Pokoknya nak rokoknya jenengan habis aku ngomong, nak rokok aku entek jenengan yang ngomong. Ibn Arabi di dalam kitab tarjuman itu memberikan definisi yang cukup indah ya, yaitu cinta adalah al-lablab al-mutasyawiqah, yaitu al-mutasyawiqah, yaitu bunga bakung yang berduri. Nah, duri-duri bunga bakung itu sesungguhnya merupakan penyaringan terhadap siapa yang memiliki kesungguhan dan ketulusan masuk dalam cinta. Jadi cinta itu merupakan sesuatu yang berharga, karena itu memasukinya tidak semudah membalik telapak tangan, karena berharga. Nah, sesuatu yang berharga itu salah satunya ditandai dengan tidak mudah untuk mendapatkannya. Wajib di situ ada perjuangan. Jadi kata Syekh Faridin Atam, kalau untuk mendapatkan emas itu sama mudahnya dengan mendapatkan kerikil, maka tidak ada harganya emas. Jadi karena itu orang yang tersentuh oleh cinta itu, cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang tanpa pamrih,
tanpa adanya campuran dari kekeruan nafsu, itu berarti orang yang terpilih sebenarnya. Orang yang rupanya itu menjadi mirip dengan rupa ilahi tadi. Jadi mirip. Nah, ini oleh orang-orang yang sedang dikuasai oleh nafsu dipandang bahwa ini merupakan sesuatu yang penuh dengan adanya siksaan. Nah, siksaan yang dimaksud duri-duri tadi sebenarnya. Duri-duri tadi. Maka karena itu kemudian kehidupan ini menyaring orang-orang yang memiliki kesungguhan dan kapasitas untuk bermahkotakan cinta, tersaring. Jadi sesering apapun didedahkan adanya pemahaman tentang cinta, tidak secara otomatis kemudian diterima. Jadi kesanggupan untuk bisa menerima itu berkaitan dengan qabiliyah, berkaitan juga dengan istiqdad, dengan adanya kesiapan. Nah, maka karena itu kemudian akhlak kenabian itu tidak boleh tidak harus dijadikan solusi bagi pergolakan zaman sekarang ini. Akhlak kenabian itu kita mesti kembali kepada dimensi moralitas Kanjeng Rasul yang didasari oleh adanya nafas cinta itu. Nah, nanti dengan demikian ya, ini akan menjadi penahan laju kehidupan yang mau menjurus kepada jurang kehancuran, tertahan oleh kekuatan cinta ini. Makanya gini, Allah itu menyatakan bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum sementara engkau berada di tengah kaum itu. Nah, ini mesti dipahami tidak secara harfiah. Kalau secara harfiah berarti itu berlaku di masa Nabi. Kalau sekarang beliau sudah wafat hampir 1.500 tahun yang lalu misalnya. Apakah tidak bisa datang Nabi? Bisa. Yaitu apa? Dengan kita menyebarkan setulus mungkin adanya nafas cinta beliau, gerakan tindakan cinta beliau. Tetap ini, hidup itu dengan demikian berarti masih ada jimatnya. Dan kalau masih ada jimatnya yang ampuh, maka tetap akan bisa bertahan dari gempuran apapun. Oke ya. Jadi gini, sekarang yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu jangan lagi-lagi terperosok memaknai nafsu itu sebagai cinta, atau memaknai cinta sebagai nafsu. Itu keterperosokan luar biasa itu. Itu biasanya berlaku di antara kaum muda ini, kaum muda. Nah, kalau sudah terpisahkan dengan jelas, maka nanti akan menjadi gamblang bahwa cinta itu sedemikian transenden, sedemikian mengilahi, walaupun digelar di tengah kehidupan manusia. Sementara nafsu itu tak lain adalah potensi destruktif, potensi yang merusak. Nah, ketika nafsu itu bisa dikendarai oleh cinta, maka ribuan dari lagu-lagu cinta akan muncul lewat nafsu yang tersucikan itu. Jadi nafsu itu bukan sesuatu yang keruh untuk selamanya. Kalau dia tersucikan oleh cinta, justru disitulah kegairahan cinta menjadi sempurna. Wah, tambah dahsyat. Tambah dahsyat. Jadi bukan tidak diperlukan nafsu itu. Karena itu di antara tingkatan nafsu yang 7, cuma satu yang buruk. Selebihnya bagus semua. Cuma nafsu amarah ini yang buruk. Nah, dan gak tanggung-tanggung, amarah ini, nafsu amarah ini hampir saja memusnahkan reputasi seorang nabi. Nabi Yusuf. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya. Ini yang pertama ini saja. Ketika ini sudah bisa dikelola, bisa didewasakan, bisa disempurnakan, maka akan naik menjadi apa? Menjadi lawamah, yaitu ketika orang dengan nafsunya sudah bisa melakukan otokritik. Oh iya, ini kekuranganku, ini kekurangan ajaranku, ini kebengalanku, kesalahanku. Nah, itu otokritik. Dan ini merupakan tanda-tanda pertama dari kemunculan cinta itu. Jadi ketika orang sudah lebih gamblang menyaksikan aibnya sendiri ketimbang orang lain, itulah awal mula dari tumbuhnya cinta yang hakiki, yang murni itu. Ada simbolik hewan itu yang liar kemudian dijinakkan itu. Kaitan pengendalian nafsu. Iya. Kan salah satu simbol dari nafsu itu adalah hewan, ya, hewan. Terutama hewan-hewan buas ya. Jadi di sini kaitan dengan nafsu amarah ini ada dua simbol, yaitu hewan buas dan binatang ternak. Ya. Binatang ternak. Nah, hewan yang buas itu
itu misalnya dalam kehidupan manusia, keinginan untuk bisa menaklukkan, mempermalukan, menghinakan orang dan lain semacamnya, itu watak dari binatang buas. Nah, itu harus kita kelola, jangan kita bunuh, kita kelola. Terus juga ada watak binatang ternak seperti sapi, kambing, ayam semacamnya. Nah, ini ditandai dengan apa? Dengan adanya keinginan bersenang-senang di bidang makanan, minuman, kawin, tempat tinggal, kendaraan, dan semacamnya. Nah, kalau kita diperintahkan untuk mengorbankan yang ternak ini, kias aulawinya, apalagi yang buas. Yang ternak saja harus dikorbankan kok. Iya. Yang buas apalagi. Jadi ini sesungguhnya merupakan kias aulawi. Jadi dalam fikih itu enggak ada kewajiban untuk berkorban macan, itu enggak ada. Berkorban gajah itu enggak ada. Adanya binatang ternak. Dan itu berarti bahwa binatang ternak sekalipun mesti kita kelola dalam diri kita. Nah, Maulana Rumi kemudian menyatakan bahwa ketika daging binatang ternak yang halal itu kita konsumsi, bergembira ria binatang ternak itu. Kenapa? Semula hanya binatang ternak, kemudian menjadi energi seorang pecinta ilahi. Jadi ketika kita menyaksikan hewan kurban itu sembelih meronta, ketahuilah itu meronta kerinduan untuk sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi, menjadi energi para pecinta ilahi itu, menjadi energi pelayan kemanusiaan. Saya teringat labu yang dicacah, yang dipanaskan. Begini aja, Labu yang dicacah, yang dipanaskan dalam tungku api, dia protes, kenapa aku kau begini kan? Didekat kan? Si tukang kopinya bilang, diam kamu akan naik dari peringkat labu menjadi jiwa manusia. Iya. Iya kan. Dalam kaitan ini kopi juga sama Gus. Ini Seneng kopinya ini. ya, kita ngomong-ngomong nih dia juga dengar kita sedang jagung, tapi saya merasa dalam kaitan dia ngomong juga gula, air dan kopi ini dari perjalanan panjang masing-masing. Iya. Bertemu dan kemana kita nanti selanjutnya. Nah itu tadi kita akan dari materi ke jiwa Kuswaiti. Terus pojok ngerokok dia enggak pernah. Dijak ngaji, dijak sembahyang. Wow. Ikut larut di dalam kenaikan. Setelah itu teman ada mentoknya, saya Rumi bilang. Setelah manusia jiwa ke malaikatan. Setelah malaikat tak terjemahkan. Jadi kalau manusia mati pun sebenarnya dalam husnuzon kan juga akan dinaikkan peringkat. Dan itulah tangga-tangga cinta gitu ya, yang begitu indah dibagikan kepada kita melalui mata rantai yang suci dari para salafus soleh kita. Dan belalah negeri kita ini kok negeri yang para ulamanya banyak, negeri mayoritas Islam yang rukun, tapi ya masih saja ada yang kau sebut tadi, tapi itu saya sebut noktah hitam, tapi tidak mengurangi semua gambar dalam bingkai. Jadi kecacatan pun masih saja dipandang kesempurnaan di mata pecinta itu. Bahkan cinta tidak memandang aib. Bila kaitan ini Gus, perlu juga jenengan terangke kepada teman-teman, karena rujukannya jenengan secara komprehensif ada. Jadi dari manapun arahnya, seperti Imam Ghazali sendiri bilang puncak ajaran Islam juga mahabbah, dalam kitab mahabbahnya. Dan tentu soal cinta yang seperti kita terangkan ini juga kita lihat di kampung-kampung di tetanggamu ini, dia nggak ada sawah, dia bertani, dia ini juga bagian dari mahabbah, walau dia tidak mengenal secara komprehensif. Dan kita saksikan malah ya Imron bilang saya begini, jadi dunge hikam ki wis do dilakoni wong Jawa. Di mana mereka setia menanam, setia merawat alam, dan juga berumah tangga juga. Dan itu sudah dianyam cinta itu di sini. Dan inilah Gus selubung yang harus tadi dengan singkirkan. Cuman menyingkirkan selubung ini perlu rincian Gus. Kalau kuda kan liar, kemudian dilaparkan,
dilaporkan sudah gemetaran, tidak dikasih rangsum, malah dibebani lagi. Dan setingkat dia nurut baru dilepaskan. Nah jadilah tadi untuk menggeret gerobak, untuk andong dan dikendarai, dan dahsyat kan urgensi fadilahnya. Nah monggo Gus, ini rokok jenengan habis ya. Jadi sebuah prosesi mungkin derita penempaan itu untuk membakar apa ya yang sifatnya mazmumah tadi, supaya dari amarah menuju lawamah menuju ke diri. Sehingga orang Jawa kok yono isyarat sapa guyu ndelikake sir. Nah di dalam diri ada sir yang ndelik, soalnya lapis ke-7 itu. Dan itu kalau tidak disibakkan, nah, orang kesulitan Gus. Ini sudur, jasad yang mana, sudur yang mana, fuad yang mana, kalbu itu, terus sakop, terus sir yang ke-7. Lup ya, lup dulu baru sir. Jadi ini kategori satu misal ya. Orang seringkali akal ini, maaf ini nanti jenengan rodok menegaskan, wah semuanya diukur akal. Ini kosakata yang saya dari Syekh Rumi, 100 akal pun terbakar oleh api cinta. Kadang-kadang orang hidup mengacu ke dasar akal itu tadi, dia terjebak ke transaksional, terjebak ke ya berat lah karena kalkulasi tadi. Nah ini mohon jenengan bakar dengan api cinta itu tadi. Kalau gambarannya Syekh Busiri gimana soal nafsu yang didedangkan itu, seperti bayi katanya itu. Iya. Ada syairnya itu bisa. Iya. Itu kalau tidak diatasi secara dini juga Betul. tangisnya nafsu itu loh Bos. Iya. Bahkan forum-forum yang kau sebut awal tadi ada qasidahnya, forum-forum nabawiyah akhlakan itu kalau disebut zisalam ya zisalam, orang kepencut pada zisalam aja bukan air mata air darah, songko nyerinya air mata darah, songko melewe itu seperti tangi seruling tadi ya, kembali ke rumput, songko melewe. Nah, ini pindah lagi ya merokok. Oke. Iya. Ada perjanjian primordial dengan Tuhan semesta alam yang itu bisa digapai kembali dengan adanya cinta. Panas ya? Nggak kelihatan? Kelihatan. Oke. Perjanjian primordial itu kata para sufi terjadi pada hari Alasto, yaitu pada saat Allah bertanya kepada seluruh calon manusia dengan menyatakan, bukankah aku ini Tuhan kalian? Oke. Itu kemudian diiyakan oleh seluruh calon manusia, oleh seluruh roh manusia, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Qalu bala syahidna. Oke. Nah, tapi untuk mencapai adanya perjanjian primordial di dalam kenyataan rohani itu bukan merupakan sesuatu yang mudah, itu berbelit-belit. Hanya kekuatan cinta yang bisa menembusnya, hanya kekuatan rindu yang bisa menembusnya, hanya kesetiaan yang bisa menembusnya ke sana. Itulah sebabnya kenapa agar ada proses penembusan itu, maka diciptakan adanya hierarki atau tingkatan itu tadi. Jadi yang mentah itu bagaimana dikelola bisa menjadi matang, yang kanak-kanak itu bagaimana dikelola bisa menjadi dewasa. Oke. Nah, kelebihan manusia itu kan sesungguhnya juga karena memiliki nafsu. Itu kelebihan manusia itu, karena itu dalam Islam itu tidak boleh dibunuh, tapi dikendalikan. Nah, di dalam menggambarkan nafsu, Imam Busiri itu menyebut bahwa nafsu itu seperti bayi yang kalau dibiarkan akan selamanya netek, gitu loh. Jadi selamanya mengkonsumsi sesuatu yang dinikmati, dan itu sesungguhnya pada akhirnya tidak sehat. Pada akhirnya tidak sehat kalau terus-terusan. Jadi itu hanya diperlukan pada fase tertentu. Syairnya gimana?
Jenengan apa? Wan nafsu ka tiflin tuhmilhu syabba ala Ubirradai wa in taftimhu yang fatimi Fasrif hawa wa hadir antul yahu. Palingkanlah nafsu itu dari keinginannya. Jadi nafsu itu jangan dibiarkan menginginkan sesuatu, itu diperturutkan, jangan. Kenapa? Itu bukan kiblatnya cinta. Kalau kiblatnya cinta itu Allah. Jika engkau laki-laki, kata Maulana Rumi, pandanglah wajah Allah karena wajah Allah adalah kiblat bagi seluruh alam raya. Sementara kiblat dan nafsu itu bukan Allah Ta'ala, tapi keburukan-keburukan. Fasrif hawaha, palingkan itu. Wahadir antuliyahu. Dan hati-hatilah engkau, jangan sampai kau dikuasai oleh nafsu. Sebab kalau dikuasai nafsu, kita akan mengalami dua hal yang na'udzubillah. Satu, kita menjadi mati, hancur. Yang kedua, kita dipermalukan. Yusmi au yasimi. Nah, di sini proses-proses itu sudah digelar contohnya oleh para nabi, terutama oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah digelar contohnya. Bagaimana itu dikelola menjadi cinta yang cemerlang. Dari amarah masukkan itu ke dalam kandang lawama itu, biar tahu salahnya sendiri apa, kelairannya sendiri itu apa, biar bisa otokritik itu. Masukkan ke kandang lawama. Nanti di kandang lawama itu dia akan diproses menjadi mulhamah, yaitu suatu kekuatan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Jadi sudah tidak ada orientasi lagi. Sudah tidak pengen untuk menggendam orang, atau enggak pengen, atau menipu orang, mempermalukan orang, sudah tidak ada itu. Seluruh keinginannya itu adalah kebaikan. Mulhamah. Iya. Mulhamah. Nah, di kandang mulhamah ini nafsu mengalami adanya pendewasaan lagi, yaitu ketika sudah kukuh kuda-kudanya di dalam ketentraman bersembah sujud itu mutmainnah. Nah, yang bisa ngelola ini kekuatan cinta ini. Kekuatan cinta. Mungkin cinta dari para guru rohani kita kepada kita, atau cinta kita kepada diri sendiri agar mendapatkan kemuliaan oleh cinta dan seterusnya. Jadi di dalam kuda-kuda yang tangguh dengan adanya kebaikan-kebaikan itu, dengan cinta, dengan kerinduan itu, kita bisa mendapatkan undangan VVIP. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Padahal ya, itu kata-katanya mufrad ya, tapi bermakna banyak. Satu bermakna banyak. Kenapa? Banyaknya keindahan itu satu jua hakikatnya. Irji'i Ila rabbiki. Ayo kembali. Nah, undangan seperti itu istimewa itu. Bayangkan kata Syekh Yazid Bustami itu begini. Kalau nanti itu jangan sampai terlikung Gus ya. Nanti menjadikan orang suka-suka tidak beraturan. Itu serba diampuni. Itu kan tidak benar kalau melihat bingkai keterangan. Iya. Iya kan? Kebenaran, ketepatan membaca itu merupakan satu keharusan. Iya. Biar nggak salah perkiraan. Ya. Iya. Sesungguhnya marahku kalah oleh cintaku. Ya itu. Kemudian sembrono bertindak. Nah, itu ya nggak benar. Tapi saya baca di dalam kitab Tajalliyatnya Ibn Arabi itu disebutkan bahwa yang paling cepat expired dari adanya kehidupan di akhirat itu neraka. Jadi betapa sangat sebentarnya kalau dibandingkan dengan keabadian kebahagiaan. Iya. Sangat sebentarnya. Wow. Itu menunjukkan bahwa betul rahmatnya itu meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi siksaannya itu sendiri. Itulah kajian Ibn Arabi bagusnya di situ, bahwa dari azab, kata Ibn Arabi itu pada akhirnya berubah menjadi azbun, yaitu akar kata yang sama. Jadi azab itu bermakna siksa, azbun itu bermakna lezat. Jadi ini tidak saja merupakan kemiripan kata-kata ya, tapi ini memiliki implikasi bahwa apa yang disebut sebagai derita itu akhirnya bisa dinikmati. Bukankah seperti itu juga dalam dunia cinta? Mengalami rokoso, penderitaan semacamnya, lama-lama menjadi kenangan yang indah kan? Dan andai kan tidak ada kenangan-kenangan yang indah seperti itu, bagaimana manusia bisa mengabadikan bahagianya?
Karena itu waktu diberi kemampuan untuk memproses yang getir itu menjadi indah. Jajal misalnya ya, orang-orang yang pernah mondok, yang dulu nyolong, dikebukin semacamnya, ketika orang itu sudah menjadi kayak besar, dia bisa tersenyum mengingat peristiwa itu. Iya. Dia tersenyum. Jadi sesuatu yang getir itu bisa berubah menjadi keindahan. Jadi karena itu kemudian para pecinta tak membeda-bedakan antara duri dengan melati, tidak membeda-bedakan. Duri terasa roti. Oke. Itu loh Gus, kita bahas sedikit tentang ya Tuhan sendiri hadir itu kok pada singgasana luka. Pak, itu Pak Syaruni juga. Iya Pada gini. singgasana luka Tuhan bermahkota. Betul. Kenapa gini ya? Kita itu sebenarnya diajari untuk memandang kemahaan itu secara keseluruhan. Jadi istilah Maulana Rumi itu sama pentingnya kenaikan pangkat hadiah-hadiah, sama pentingnya dengan tiang gantungan, dengan penjara semacamnya. Itu sama pentingnya. Yeah. Kalau kita menyaksikan secara komprehensif, secara keseluruhan seperti itu. Makanya begini ya. Segala sesuatu yang ada, termasuk derita-derita, itu memang harus ada. Kenapa seperti itu? Karena dengan demikian nama-nama Allah Ta'ala itu menjadi terekspresikan. Nama-nama Allah itu menjadi tidak nganggur gitu loh. Iya. Jadi untuk merealisasikan berbagai objek dari namanya. Coba begini. Kalau Allah Ta'ala Maha Pengampun, bukankah Maha Pengampun itu akan nganggur kalau tidak ada dosa-dosa? Itu Nabi yang bilang. Iya dah. Kalau orang tidak ada dosa, terus di mana sifat Allah Maha Pengampun? Ya nganggur tadi ya. Nganggur. Bertentangan dengan sifat. Kalau Nabi kan bersabdanya begini, laula adzannabtum la khasyitu dan seterusnya. Andaikan kalian tidak berdosa, justru aku takut jatuh pada dosa yang lebih besar. Iya. Apa itu kesombongan, merasa suci? Aku menciptakan hadis qudsi itu para pendosa untuk berkaitan dengan sifat ampun. Itu mesti ada. Kalau orang-orang yang bengal, orang-orang yang rusak tidak ada, juga sama. Bagaimana Allah menegakkan keadilannya. Jadi kalau dipandang ya, kalau dipandang dari sisi keilahian itu semuanya itu bagus suci loh. Coba begini. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni dan menyiksa yang dikehendaki. Iya. Nah, kalau ampunannya suci, coba siksa suci enggak? Pasti suci. Kenapa dinisbatkan kepada Allah? Iya. Andaikan orang berpikir bahwa segala sesuatu itu yang merupakan keputusan Allah dinisbatkan kepada hadiratnya, maka orang ini bisa bergembira. Misalnya begini cara berpikirnya ya, tapi semoga bukan saya. Nah, Jenengan aja nggak apa-apa. Cara berpikirnya begini misalnya. Agar Allah Ta'ala menerapkan namanya Al-Muntakim yang maha menyiksa, maka nggak apa-apa sampai disiksa. Sebab menjadi apa? Menjadi bagian dari joinan pelaksanaan nama Al-Muntakim. iya. Ya, asal bukan saya. Aduh. Tapi saya pun nggak masalah kalau membingkai oleh kehadiran Allah Ta'ala itu sendiri. Karena itu begini ya. Di dalam kitab Al-Insanul Kamilnya Al-Jili itu ada di situ disebutkan bahwa ada kenikmatan-kenikmatan di dalam siksa neraka itu ada. Kenikmatan yang tidak bisa terpikirkan apalagi dialami oleh orang-orang di surga. Beliau sampai juga bilang begini, ada orang-orang di neraka yang lebih mulia dibandingkan kebanyakan orang di surga. Sebab begini, falsafahnya itu ya. Di satu tempat manapun itu ada mahalun nazrillah. Fokus dari pandangan Allah Ta'ala. Seperti di surga ada fokusnya kepada Nabi Muhammad, para nabi, para wali. Nah, di neraka juga ada fokusnya itu. Jangan sampai tidak ada fokus pandangan Allah Ta'ala di situ. Nah, ini yang disebut lebih mulia ketimbang kebanyakan. Jadi ini juga perlu kita perhatikan, perlu kita pikirkan. Walaupun jangan sampai kita menceburkan ke sana. Tapi kalau takdirnya apalagi? Nah, kata Syekh Abu Yazid tadi, andaikan kau bilang wahai hambaku, setelah itu jadi apapun aku monggo.
Oke, la nihayata li hadzal kalam. Ini tidak akan ada putusnya ini. Gimana? Kita teruskan apa Ya, gimana? nanti cukup dulu ini. Oke. Iya, ntar. Yes. Nah, ini sekalian ditutup, tadi aku sudah membukanya. Ya. Iya. Nah, ini sekali lagi tadi saya bilang memahami seperti itu, Gus, 100 akal bisa terbakar oleh api cinta yang kau terangkan itu. Dan kalau sisi lain saya memandang keteranganmu itu asyik ya. Asyik. Jadi nanti ono Tejo sampai kesimpulan Tuhan lah asyik ya. Tejo nambah Kang Tejo. Nah ini teman-teman bincang kita pagi ini di balai bambu ini, dan di rongga bambu itu tersembunyi melodi sendu yang mewakili jiwa-jiwa yang merindu yang diterangkan oleh Gus Kuswaidi tadi. Jadi saya duduk ini antara aku dan kau di sini di Taman Surgawi Pondok Pesantren Maulana Jalaluddin Rumi. Silakan datang ke sini teman-teman semua di seantero negeri, juga mungkin ada yang di luar negeri ini bagi para pekerja di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Riyadh yang bagian dari pertemanan saya, juga mungkin pertemanan Gus Kuswaidi. Dan negeri ini saya lebih menukik ke kedalamannya. Saya menghindar memang Gus di bibir pantai Indonesia seperti yang kau sebut Buntro itu saya. Di sana memang banyak bubur, tetapi saya yakin tanpa mutiara. Jadi saya lebih menukik ke pedalaman, ke Jogja ke Bantul ke Sewon gitu. Dan di pedalamannya aku temukan mutiara seperti yang kau bahasakan itu. Dan juga lahir permata-permata. Sampai berapa anakmu? 9. Anakmu Yang ini maksudnya. Anak 4 ya. 5. Dan kita melihat perempuan itu seberkas sinar ilahi, dan di sana kita lebih setia dan lebih perhatian dan lain sebagainya. Yuk kita tutup ini dengan sholawat jamil ini. Monggo suka-suka tadi sholawatnya. Laukana bainal. Monggo. Nah, dipegang biar seperti mic. Ya. Yang dekat. Monggo. Ya, Amana ma fadluhu amana 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 wa taba wafdul hana qad raqa ka'sus safa wa taba wafdul hana. Dikomentari syair ini sebentar Gus. Wah, ya Rasulullah engkaulah yang mengajarkan isyik kepada kami, yang hidup menjadi asyik, ya, selalu terbingkai oleh cinta sebagaimana yang diterangkan oleh Gus Kuswaidi. Ini saya tutup teman-teman dengan sebait puisi dari Gus Kuswaidi dari bukunya Tarian Mabuk Allah. Kekasih, duhai kekasih, matahari yang kau munculkan di rongga timur mengajakku melintasi kabut kedunguan. Dengan sajadah, zikir dan pikir, dengan seutuh jiwa dan raga, maka kulobangi tebing gua dalam jiwaku, agar angin leluasa mengabarkan semesta, dan segala gema menjelma fatwa yang menguak konstelasi rahasia.
Iya, iya. Terima kasih Gus ini. Sip, sama-sama. Set. Semangat ini, jempol ini Gus. Begini. Iya, Boleh. dan I love you, salam dari Sukri. Begini. seluruh Nusantara. Ini semua. Oh, begini. untuk ini. Begini. Ya, I love you full. Dan terima kasih teman-teman, silakan like, comment, share. YouTube jenengan apa? Banyak nggak tahu. Dan Kiai Orang Budi yang- Channel, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan kita lihat mozaik Indonesia. Dan di tengah mozaik itu, di sini ada Pondok Pesantren Maulana Jalaluddin, dan akan ketemu dengan Gus Waidi yang memang juru bicara cinta ini melalui beliau. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke.